Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai Fitruliana, NPM 192200028. Di sini saya akan mempresentasikan laporan psikologis tes RMIB. Yang pertama ada pendahuluan. Tes adalah suatu cara penilaian yang diberikan kepada tes T atau orang yang dites, kemudian dibandingkan hasilnya dengan nilai tes T lain ataupun dengan nilai yang sudah distandarisasikan untuk mengetahui kemampuan seseorang. Tes yang digunakan untuk mengetahui minat sering disebut dengan inventory minat. Studi tentang minat banyak dilakukan untuk keperluan konseling, pekerjaan, pendidikan maupun pengambilan keputusan di kedua bidang tersebut. Oleh karena itu, inventory test minat sebagian besar dirancang untuk memperkirakan minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Sejumlah inventory juga memberikan analisis minat dalam kurikulum pendidikan yang pada inventory minat. Salah satunya adalah Rothwell-Miller dengan inventory minat Rothwell-Miller Investor Blank. Selanjutnya ada pengertian tes RMIB. Individu yang mengambil tes ini hendaknya memberi nomor pekerjaan dalam setiap kumpulan itu dari nomor urut 1 hingga 12 dengan mengikuti keutamaan pilihannya. Terdapat perbedaan pekerjaan dalam kombinasi pekerjaan dalam setiap kumpulan borang laki-laki dan wanita berdasarkan kesesuaian pekerjaannya, yaitu waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tes ini biasanya sekitar 30 menit. Tes ini sebenarnya bertujuan mengenal pasti minat individu terhadap 12 kategori pekerjaan: outdoor, mechanical, computation, scientific, personal contact, aesthetic, literary, musical, social service, clerical, practical, medical. Jumlah skor yang terkecil menunjukkan bidang minat utama yang menjadi pilihan individu yang mengambil ujian ini. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama ada outdoor. Outdoor adalah pekerjaan yang aktivitasnya dilakukan di luar atau di lapangan terbuka. Contoh untuk laki-laki itu petani, juru ukur, nelayan, supir. Kalau untuk perempuan contohnya ahli pertamanan, peternakan, petani, bunga, dan tukang kebun. Yang kedua ada mechanical. Mechanical itu merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, alat-alat, dan daya mekanik. Contohnya untuk laki-laki ada insinyur sipil, montir, pembuatan arloji, dan tukang las. Contoh untuk perempuan ada ahli kacamata, petugas mesin, sulam alis, reparasi, permata ahli, reparasi. Yang ketiga ada computational. Itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Contoh untuk laki-laki itu ada akuntan, auditor, kasir, petugas pajak. Contoh untuk wanita, pegawai urusan gaji, juru bayar, pegawai pajak, dan ilmu guru yang pasti. Selanjutnya ada scientific. Scientific merupakan pekerjaan yang dapat disebut sebagai keaktifan dalam hal analisis dan penyelidikan, eksperimen, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Contohnya itu ada ilmuwan, ahli biologi, dan insinyur kimia industri. Yang kelima ada personal contact. Personal contact adalah pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, yaitu berdiskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain. Pada dasarnya adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan kontak dengan orang lain. Contoh untuk laki-laki adalah penyiar radio, petugas wawancara, sales asuransi, pedagang keliling. Contoh untuk wanita, sales gear, pegawai rumah mode, penyiar radio, petugas humas. Yang keenam ada aesthetic. Itu merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seni dan menciptakan sesuatu. Contohnya untuk laki-laki seniman, artis arsitek, dekorator, fotografer, dan pinanita panggung. Contoh untuk wanita, seniwati, guru kesenian, artis, penata panggung.
Yang ketujuh ada literari. Literari merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan buku-buku, kegiatan membaca dan mengarang. Contohnya untuk laki-laki, wartawan, pengarang, penulis, skenario ahli, perpustakaan, penulis majalah. Contoh untuk perempuan, wartawan, kritikus buku, penyair, penulis, sandiwara radio. Yang kedelapan ada musikal. Musikal merupakan minat memainkan alat-alat musik atau untuk mendengarkan orang lain bernyanyi atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Contohnya untuk laki-laki, pianis konser, komponis, pemain organ, ahli pustaka, dan pramuniaga toks musik. Contoh untuk wanita, pemain organ, guru musik, harmonis, pianis konser, pramuniaga touch musik. Selanjutnya ada praktikal. Praktikal merupakan minat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang praktis, karya pertukangan, dan yang memerlukan keterampilan. Untuk laki-laki, tukang kayu, ahli bangunan, ahli mebel, tukang cat, tukang batu, tukang sepatu. Untuk wanita, ahli penata rambut, tukang bungkus coklat, tukang bantu penjahit, petugas seni, sulam, juru masak. Medicel merupakan minat terhadap pengobatan, mengurangi akibat dari penyakit yang penyembuhan, dan di dalam bidang medis serta terhadap hal-hal biologis pada umumnya. Contoh untuk laki-laki, dokter, ahli bedah, dokter hewan, ahli farmasi, dokter gigi, ahli kacamata, ahli röntgen. Contoh untuk wanita, dokter, ahli bedah, dokter hewan, pelatih rehabilitas pasien, perawat orang tua. Selanjutnya ada tujuan tes RMIB. Tujuan tes ini adalah untuk mengukur minat seseorang terhadap pekerjaan berdasarkan ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Tujuan terpenting dari tes ini bukanlah hanya sekedar untuk mengetahui kebenaran dari stereotip tersebut, tetapi untuk mengetahui bahwa konsep tersebut benar-benar ada dan dalam merupakan pengaruh yang kuat terhadap konsep-konsep seseorang mengenal suatu pekerjaan, karena biasanya apabila seseorang menyatakan suka atau tidak suka karena suatu pekerjaan tertentu, maka mereka juga memperlihatkan sikap yang sama terhadap idenya, meskipun secara kenyataan banyak yang pekerjaannya berbeda dengan konsep. Selanjutnya pembahasan laporan tes RMIB. Identitasnya MS, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya tanggal 20 bulan 1 2002, berusia 19 tahun, pendidikannya SMA, pekerjaannya masih sekolah, tanggal tesnya tanggal 22. Waktu pemeriksaannya hari Jumat, tempatnya di sekolah pukul 9. Tujuan pemeriksaan RMIB bertujuan mengungkapkan minat berdasarkan sikap seseorang terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Berikut ada fisiogram. Jadi investasinya, kategori pekerjaan pertama yang diminati oleh subjek adalah literary atau lit. Literary adalah pekerjaan yang berhubungan dengan membaca buku dan mengarang, dengan mendapatkan persentil skor 34. Literary menduduki urutan pertama kategori pekerjaan yang diminati subjek. Literary sendiri adalah pekerjaan yang berhubungan dengan membaca buku dan mengarang. Literary pada dasarnya adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu yang banyak untuk belajar dan membutuhkan fokus yang cukup dimengerti dan dipahami lebih cepat. Dapat disimpulkan bahwa subjek adalah seseorang yang mempunyai waktu untuk membaca buku, ternyata mempunyai banyak manfaatnya, karena buku merupakan berbagai informasi yang membuka wawasan kita tentang berbagai hal seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Apabila dilihat dari konsistensi jawabannya, jawaban tesnya tidak konsisten karena jawaban konselit tersebut ingin menjadi seorang tentara, tetapi si konselit tidak ingin belajar membaca. Hanya satu pilihan jawaban yang cukup
memilih, yaitu skornya 3. Namun pada jawaban yang lain selisihnya hanya skor 3 dari 34 ke 37 dengan mendapatkan persentil skor yaitu 34, maka dapat dikatakan bahwa subjek cukup minat dengan yaitu bidang pekerjaan yang berhubungan dengan manusia seperti diskusi, membujuk, juga bergaul dengan orang lain. Kategori pekerjaan yang kedua diminati subjek adalah pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal bersifat dengan menciptakan sesuatu, mendapatkan persentil sebesar 37 yang dapat diartikan menduduki ranking kedua pada pilihan kategori pekerjaan yang diminati subjek. Selisihnya tidak cukup banyak dengan persentil skor pada ranking pertama. AIS merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat menciptakan sesuatu dan disimpulkan bahwa subjek cukup menyukai pekerjaan yang bersifat menciptakan sesuatu. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka jawaban subjek mengenai pilihan pekerjaan konsisten. Selisihnya cukup, yaitu 2 skor yang antara 6 dan 12 menunjukkan subjek konsisten dalam memiliki jenis pekerjaan. Konsistensi ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan mewakili kategori yang ada. Kategori pekerjaan yang ketiga yang diamati subjek adalah PRS. PRS adalah pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, diskusi, membujuk, dan bergaul dengan orang lain. Dengan mendapatkan skor persentil 41, maka kategori pekerjaan PRS menduduki urutan ketiga untuk jenis pekerjaan yang cukup diminati oleh subjek. Hanya memilih selisih 1 skor terhadap urutan kedua. PRS adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan manusia seperti diskusi, membujuk, dan juga bergaul dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa subjek sangat menyukai diskusi dengan kawannya pada saat di sekolah atau dengan orang di sekitarnya. Apabila dilihat dari konsistensinya jawaban, maka dapat dikatakan bahwa subjek konsisten, selisihnya 3 poin antara 3 dan 10. Kategori pekerjaan yang paling tidak diminati oleh subjek adalah praktikal. Dengan mendapatkan persentil skor sebesar 87, maka kategori pekerjaan praktikal menduduki urutan terakhir. Dikarenakan semakin banyaknya skor yang didapatkan, maka minat subjek terhadap pekerjaan tersebut makin kecil. Praktikal sendiri adalah minat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang praktis, karya pertukaran, dan yang memerlukan keterampilan. Konsistensi subjek untuk tidak berminat dengan kategori pekerjaan ini adalah tidak konsisten. Selisih poin itu 5, yaitu dengan 12 dan 3. Konsistensinya ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan mewakili kategori yang ada dan juga subjeknya juga tidak menyukai hal-hal yang berbau dengan pekerjaan-pekerjaan dengan pertukangan dan memerlukan juga keterampilan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil investasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki minat dalam kategori pekerjaan yaitu liberally atau lead associate dan personal contact atau PRS. Rekomendasinya literally itu contohnya ada wawancara, pengarang, penulis skenario, ahli perpustakaan, dan penulis majalah. Selanjutnya ada aesthetics, contohnya itu ada seniman, artis, arsitek, dekorator, fotografer, dan penata panggung. Selanjutnya ada personal contract atau PRS, contohnya penyiar radio, petugas wawancara, sales asuransi, dan pedagang keliling. Penutup, selanjutnya tes yang kedua, pembahasan RMIB-nya inisialnya JA, jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahir tanggal 1 April 2004, umurnya 17 tahun, pendidikannya SMA, pekerjaannya masih sekolah, tanggal tesnya tanggal 22, waktu pemeriksaannya hari Jumat. Tujuan tes untuk mengetahui minat berdasarkan sikap seseorang terhadap pekerjaan yang bersangkutan.
Berikut ada fisiogram. Introspeksi. Kategori pekerjaan pertama yang diminati oleh subjek adalah lead. Lead pekerjaan yang berhubungan dengan buku-buku, kegiatan membaca dan mengarang dengan mendapatkan personal santil 22 yang menduduki urutan pertama yang diminati oleh subjek. Lead sendiri adalah pekerjaan yang berhubungan dengan buku-buku, kegiatan membaca dan mengarang. Literally pada dasarnya adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu yang banyak untuk belajar dan membutuhkan fokus yang cukup, dan juga literally juga membutuhkan tempat yang tidak berisik untuk membaca buku agar fokus ke tujuan, agar materi dapat dimengerti dan dipahami lebih cepat. Dapat disimpulkan bahwa subjek adalah seseorang yang mempunyai waktu untuk membaca buku ternyata mempunyai banyak manfaatnya karena merupakan berbagai informasi yang membuka wawasan kita tentang berbagai hal seperti ekonomi dan sosial politik. Pekerjaan yang kedua diminati subjek adalah SS adalah pekerjaan yang berhubungan dengan minat terhadap kesejahteraan penduduk dengan keinginan untuk menolong dan membimbing atau menasihati tentang problem dan kesulitan mereka, keinginan untuk mengerti orang lain dan mempunyai ide yang besar atau kuat tentang pelayanan. SS merupakan personal sentilnya 28 yang artinya menduduki urutan kedua yang diminati oleh subjek. Memiliki selisih yang cukup banyak dengan kategori pertama, merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan minat kesejahteraan penduduk dengan keinginan untuk mendorong dan membimbing atau menasihati tentang problem dan kesulitan mereka. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan menasihati orang lain dan mendorong orang lain untuk menyelesaikan kesulitan mereka. Apabila dilihat dari jawabannya, subjek mengenai pekerjaan pilihan tidak konsisten, selisih yang cukup banyak yaitu antara 7, 2, dan 1. Hal ini menunjukkan subjek tidak konsisten dengan jawaban tersebut. Kategori pekerjaan yang ketiga yang diminati subjek adalah clear. Clear adalah pekerjaan yang berkaitan dengan minat terhadap tugas-tugas rutin yang menuntut ketepatan dan ketelitian. Dengan mendapatkan skor presentil 39, maka kategori pekerjaan menduduki urutan ketiga untuk jenis pekerjaan yang diminati oleh subjek. Hal ini selisihnya 1 dari skor urutan kedua. Clear adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan minat terhadap tugas-tugas yang menuntut ketetapan dan ketelitian. Dapat disimpulkan bahwa subjek menyukai dengan hal-hal ketelitian dalam mengerjakan sesuatu apabila dilihat dari konsistensi jawaban. Maka dapat dikatakan bahwa sumber konsistensi dengan jawaban selisih poin antara 3 dan 2. Kategori pekerjaan yang tidak diminati yaitu clear dengan mendapatkan persentil skor sebesar 39, maka kategori pekerjaan clear menduduki urutan terakhir dikarenakan mendapatkan skor yang didapatkan. Clear sendiri adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang menuntut ketepatan dan ketelitian. Pekerjaan ini berhubungan dengan penutup. Laporan hasil praktikum yang telah saya demikian presentasi dari saya. Sekian
dan terima kasih.